Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat LDM dimanapun kalian berada, bagaimana keadaannya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi dalam setiap aktivitasnya. Amin. Kali ini kita bertemu lagi dalam podcast LDM Talk. Nah, sebelum nanti kita bahas lebih jauh nih mengenai LDM Talk, boleh dong kita gaungkan dulu jargon kita. Yaitu nanti ketika aku bilang LDM, kalian semua ikut ya. Salam generasi penebar inspirasi. LDM, Salam generasi penebar inspirasi. Oke, hari ini kita punya sesuatu yang luar biasa nih, karena hari ini kita akan membahas tentang kenalan dengan Departemen Kemuslimahan yuk. Hayu. Oke, kali ini sudah ada narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Teh Desi. Halo Teh Desi. Halo Teh. Ya, Teh Desi ini merupakan bendahara dari Departemen Kemuslimahan LDM UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Oke. Nah, Teh, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum nanti kita jauh ya podcast ini mengenai beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, boleh mungkin Teteh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Boleh. Oke. Kenalkan ya, nama saya Desi. Saya lahir di Indramayu dan di sini saya sebagai perwakilan dari Kemuslimahan. Indramayu ya Teh? Iya betul. Oke. Indramayu. Dari Departemen Kemuslimahan. Nah, sekarang aku mau tanya nih Teh. Teteh kan dari Departemen Kemuslimahan Iya nih. betul. Nah, apa sih Departemen Kemuslimahan di UKM LDM itu? Oke. Kemuslimahan ya. Kemuslimahan itu adalah wadah sih untuk kemuslimahan para muslimah untuk berinovasi, Iya. berkreatif gitu ya. Dan bukan sekedar itu, tapi untuk bertumbuh atau apa ya? Bukan bertumbuh aja sih. Jadi perkembangan dari kemuslimahan tuh kita tahu. Jadi kita punya wadah nih buat kemuslimahan, ada di kemuslimahan. Masya Allah. Tempatnya para muslimah ya Iya, lah. betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Teh. Apa sih yang membedakan Departemen Kemuslimahan dengan departemen-departemen lain di UKM LDM itu? Perbedaannya sebenarnya sih nggak ada bedanya, kita sama-sama berdakwah ya. Betul. Iya, Betul, berdakwah. Sesuai dengan Tapi yang membedakan itu mungkin menurut aku ya istimewanya mungkin baru kali ini aku dapetin UKM yang ada loh wadah untuk muslimah gitu, kemuslimahan terkhusus gitu. Nggak ada kan keikhwanan gitu kan, khusus kemuslimahan gitu. Jadi ya LDM tuh mewadahi banget nih, muslimah harus berkembang, berkreatif, inovatif gitu. Jadilah di lembaga dakwah mahasiswa ini adanya kemuslimahan untuk apa ya, perkembangan muslimah tuh harus ada. Apalagi semakin majunya zaman gitu, semakin majunya fashion gitu, kita harus tahu nih fashion mana sih yang harus kita pakai gitu menurut Islam gitu kan, ada batas-batasannya. Kita wadahi itu di muslim. Masya Allah. Oke, nah berarti tadi kan sudah beberapa hal yang tersampaikan. Kiranya peran utamanya nih Departemen Kemuslimahan untuk muslimah-muslimah utamanya yang mungkin ada dalam UKM LDM itu apa sih Teh perannya? Iya. Sebenarnya untuk muslimah ini, kemuslimahan itu perannya ya kita sebagai muslimah ya. Apalagi muslimah tuh penting banget. Pentingnya di mana perubahan bisa dilihat dari muslimahnya. Kalau muslimahnya bisa rusak. Jadi muslimah tuh emang benar-benar harus dijaga. Kita tuh harus benar-benar adanya lingkup kemuslimahan gitu, harus ada kajian kan. Kajian tuh ketika kita futur gitu, kita jauh gitu, kita kumpul sama teman-teman kemuslimahan, kita kan maksudnya kalau sama muslimah tuh kayak nggak ada batasan lah ya, nggak kayak sama ikhwan gitu. Jadi tuh enak gitu didengerin, apalagi cewek tuh maunya didengerin kayak muslimah tuh. Kalau nggak didengerin tuh bisa moodnya tuh berubah gitu. Jadi kemuslimahan tuh wadahnya banyak sih, dari masalah bisa disolusikan, terus ketika kita
tidak ada teman kita temankan gitu. Iya. Terus ketika kita jauh, kita ingatkan Iya. lagi, kamu tuh di sini buat apa? Iya. Masuk ke UKM ini buat apa? Buat dakwah. Kita harus lebih semangat lagi dakwahnya. Iya. Kita harus semangatin lagi. Banyak sih sebenarnya Maya Iya. manfaatnya. Benar-benar reminder banget ya untuk betul. muslimah-muslimah yang lainnya saling Iya. mengingatkan gitu kan. Lebih Iya. enak ya teh kalau Apalagi, sama muslimah gitu. Oke, boleh dong Teh dikenalkan ada siapa aja sih anggota kemuslimahan itu? Anggota muslimah ya. Sebenarnya sih banyak ya, apalagi LDM kan banyak muslimahnya ya. Cuman teranggotakan bahwasanya di muslimah itu ada 9. Yang pertama itu ketua departemennya Tede Santi yang berhalangan hadir dan diwakilkan oleh saya. Iya. Terus sama sekretaris Teh Rifka. Terus ada anggota lainnya, saya sebagai bendahara di sini ya. Iya. Terus anggota lainnya ada Amina, ada Biwi, ada Eva, Rifa, udah Masya 9 Allah. anggota. 9 anggota ya anggota. Teh. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih Teh. Di departemen kemuslimahan ini tuh pasti punya program kerja dan juga agenda kegiatan kan pastinya ya. Nah, aku mau tahu dong program kerja apa, mungkin sama agendanya apa gitu yang benar-benar unggulan nih di departemen kemuslimahan untuk teteh-teteh muslimah yang ada di UKM LDM gitu. Oke, unggulannya. Nah, sebelumnya mungkin dipaparin dulu ya. Kalau di kemusliman itu ada agendanya 6. Yang pertama ada kemus, kajian kemuslimahan, ada rotasi. Jadi ada evaluasi di situ setiap bulannya, ada olive, kreativitas gitu, ada on participation. Setiap minggunya kita harus upload motivasi ke sosmed gitu. Ada lagi satunya apa ya, aku jadi lupa. Pokoknya dari semua aktivitas atau agenda yang ada itu bersangkut pautan sih. Tapi yang paling unggul yang biasa kita adakan itu satu periode ada kemus. Kemus. Jadi, itu kajian kemuslimahan. Kajian kemuslimahan juga ada bersangkut pautan dengan agenda lain kayak gemar. Nah, tadi yang lupa itu gemar, itu gerakan menutup aurat. Biasanya kita sebelum adanya kemus itu ada gemar. Nah, gemar itu biasanya membuka donasi, ada donasi kerudung, handphone, kaos kaki. Setelah terkumpul kita bagikan kepada kita utamakan yang bagian kampus lah biar tahu gitu. Biar masuk juga nih ke LDM. LDM tuh punya divisi kemuslimahan gitu. Muslimahan yang disebut wadah juga buat kemuslimahan. Masya Allah. Keren ya. Dari program kerja-kerjanya gitu. Ya itu sih paling unggul mungkin ini. Jadi Kajian kemuslimahan. Ya, tadi juga ada yang motivasi ya. Yang satu minggu satu kali gitu motivasinya. Jadi IG di Instagram? Iya, di Instagramnya ada namanya kemuslimahan. Bisa dicek aja di IG-nya ya. Boleh nih dicek ya teman-teman. Kemuslimahan. Oke, berbicara tentang program kerja nih ya Teh. Tentunya dalam menjalankan program kerja itu kita berjuang gitu ya. Tapi dalam perjuangan ini juga pasti ada tantangannya. Apa sih tantangan yang dihadapi oleh Departemen Kemuslimahan? Tantangan ya? Sebenarnya di tompang sendiri-sendiri ya kalau tantangannya. Di tompangnya tuh karena apa ya? Kalau kitanya nggak gerak, siapa yang gerak gitu. Apalagi anggotanya seberapa gitu. Jadi tantangannya ada dalam diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kita udah memberikan inovasi atau ide, misalnya ada mau kajian kayak gini, tapi kitanya nggak gerak, sama aja. Jadi kita tanamin di diri kita bahwasanya punya tanggung jawab untuk melaksanakannya gitu ya. Jadi balik lagi sih pada diri kita sendiri tantangannya ya. Betul. Ya mungkin tadi ya beranjak dari tantangan gitu ya. Kiranya mungkin dari Teh Desi selaku bendahara dari Departemen Kemuslimahan nih, kiranya mungkin mempunyai suatu harapan untuk Departemen Kemuslimahan nanti ke depannya seperti apa sih? Oke, harapan saya sih semoga
kedepannya LDM nih, lembaga dakwah mahasiswa, tetap adakan departemen kemuslimahan, Iya. jangan ditiadakan pokoknya. Ini mah harus paten gitu, harus ada gitu. Masya Allah. Heeh. Mutlak Soalnya ya. apa ya, menjadi ciri khas juga Iya. bagi LDM gitu, Betul. bahwasanya loh LDM tuh ada yang lain loh, khususnya buat wadah kemuslimahan gitu, muslimah gitu. Coba deh lihat UKM yang lain, mungkin ada, cuman belum kelihatan aja ya. Iya. Aku lihat baru LDM aja gitu. Jadi ya semoga yang di anggota kemuslimahan tetap bersemangat gitu. Niatkan lagi awal pertama masuk kemuslimahan tuh niatkan apa. Jadi itu sih, harus niatin lagi dari awal itu kita di kemuslimahan mau ngapain gitu. Oke. Terakhir nih Teh, boleh dong berikan closing statement untuk sobat LDM yang ada di rumah, mau itu pesan-pesan ataupun Betul. semangat. Semangat ya. Closing statement, sebenarnya aku tuh bukan kurang suka ya, Iya. tapi terkadang pembahasan yang sudah panjang kita bahas Betul. terpatuhnya ke Closing closingnya. statement ya. Iya gak sih? Betul. Kadang mikir gitu. Iya. Tapi ya ada sih closingnya, tapi ya jangan berpatokan pada closing. Iya, atau mungkin salah satu motivasi, gak apa-apa. Sebenarnya sih balik lagi itu juga pada diri aku ya. Iya. Sebenarnya kalau closing statement dari saya, tetap berpikir positif, lihat hikmahnya ke depannya kayak gimana. Iya, Masya Allah. Jangan hilangkan pertanyaan bahwasanya kita kok di sini, ngapain, berarti kita di sini tuh ada sesuatu nih. Betul. Iya. Harus pikirkan positif, dan setelah pikir positif ambil hikmahnya. Masya Nah, Allah. setelah ambil hikmahnya, kita lihat lagi evaluasi hari ini dan hari esok tuh apa sih perbedaannya. Jadi ada Harinya, ya. betul. Jadi terus jalani Progres gitu ya. apa yang ada, karena progres itu pasti akan berbuah hasil. Iya, Masya Betul. Allah. Masya Allah sekali. Oke, baik. Terima kasih banyak ya sebelumnya. Terima kasih tadi beberapa pertanyaan sudah disampaikan, sudah dijawab juga oleh Teh Desi. Semoga apa-apa yang disampaikan kepada teman-teman LDM Talk bisa berguna juga bermanfaat ya. Amin. Ya, dan terima kasih juga kepada sobat LDM yang sudah menonton podcast ini hingga akhir. Semangat terus untuk berada di jalan kebaikan, berdakwah, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.